Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda. Pada video kali ini saya mau membahas tentang apa saja sih yang sudah bisa kita ajarkan pada anak usia balita. Masya Allah, kini si kecil sudah berusia 2 tahun. Saat ia senang-senangnya mengeksplor banyak hal, berlari ke sana kemari, melompat, bertepuk tangan, berteriak, meniru, dan mulai bertanya ini dan itu, ayah dan bunda mungkin kewalahan mengimbangi perkembangan anak pada tahap ini. Namun, jika periode ini bisa dilalui dengan baik, maka pertumbuhan anak akan semakin pesat. Jika pada usia sebelumnya perkembangan kognitif lebih dominan daripada perkembangan fisik, maka pada usia ini perkembangan keduanya berjalan seimbang ayah bunda. Fisiknya membesar seiring pertumbuhan kecerdasannya. Inilah saatnya si kecil mulai mendapat pendidikan, ibadah lebih terstruktur. Namun tetap dengan metode yang menyenangkan ya ayah bunda, tanpa paksaan sehingga merangsang perkembangan kecerdasan otak anak. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ayah bunda jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar ayah bunda tidak ketinggalan info-info tentang parenting yang lainnya. Terima kasih. Baik ayah bunda, langsung saja kita akan membahas tentang aktivitas ibadah apa saja yang sudah bisa kita ajarkan kepada ananda yang sudah berusia 2 tahun. Yang pertama, kita bisa mengajarkannya wudhu. Sejak si kecil bisa berdiri sendiri, ajaklah ia berwudhu usai mandi. Ia pasti akan senang dengan berwudhu. Bagi anak, melihat gerakan yang unik dan menyenangkan, itu akan membuat dia sangat antusias. Nah, pada usia batita, si kecil tentu sudah sangat terbiasa dengan gerakan wudhu. Bunda tinggal mengarahkan dan membenarkan yang masih salah. Ajaklah ananda berwudhu saat bunda juga hendak berwudhu. Mungkin bunda tak sabar dan sedikit kesal karena belajar berwudhu sering diartikan anak sebagai kesempatan bermain air. Dan itu berarti si kecil akan membuat basah pakaian, dinding, dan mungkin lantai di sekitar tempat wudhu. Kadang si kecil bahkan membawa mainannya untuk diajak berwudhu. Kalau sudah begitu, bunda tak boleh kehabisan akal. Saat akan mengajak si kecil berwudhu, lepaslah pakaiannya. Izinkan ananda membawa mainannya yang tak masalah jika menjadi basah. Lalu, bawalah si kecil berwudhu di kamar mandi agar ia tak bisa berlari ke sana kemari saat kakinya masih basah, karena akan membahayakannya. Jangan lupa keringkan tubuh si kecil usai ia berwudhu dan bermain air. Ada cara asik untuk mengajarkan si kecil berwudhu, misalnya dengan memutarkan tayangan edutainment yang mengajarkan tentang tata cara berwudhu, atau membaca buku bergambar yang di situ temanya adalah tentang berwudhu. Namun, keuntungan mempraktikkan langsung, anak akan mudah mengingatnya ayah bunda. Yang kedua, aktivitas ibadah yang sudah bisa kita ajarkan pada anak di usia 2 tahun, yaitu mengajarkan gerakan dan bacaan sholat. Gerakan sholat sebenarnya menyenangkan bagi anak. Hanya terkadang anak menjadi kesal dan tak mau lagi melakukannya karena ayah dan bunda tak sabar dan banyak melarang ini dan itu. Kalau sholat tak boleh bergerak-gerak, nanti sholatnya batal. Mungkin bunda bingung bagaimana caranya mengajarkan anak gerakan dan bacaan sholat. Hal tersebut terlihat seperti sebuah pekerjaan yang mustahil dilakukan. Cobalah sesekali bunda menengok sekolah atau taman pendidikan Al-Quran, lalu lihat dan tirukan cara para guru di sana, bagaimana mereka mengajari anak-anak salat. Mereka mengajari bacaan dan gerakan sholat dengan metode yang sederhana. Para guru membaca seluruh bacaan sholat dengan keras dan perlahan. Setiap hari terus menerus dan diulang-ulang. Sehingga lambat laun anak-anak akan hafal dengan sendirinya. Di rumah, bunda bisa meniru cara itu. Jika tiba waktu sholat, ajaklah anak untuk segera berwudu dan sholat. Katakan pada anak, sayang nanti tiru ya bacaan sholat bunda. Yang adik bisa saja, kalau masih salah, tak apa-apa. Bunda tak akan marah. Katakan seperti itu.
Usai salat bersama anak, akhiri dengan memanjatkan doa yang juga dibaca dengan keras agar anak mendengar. Jika sudah selesai, Bunda bisa mengerjakan sholat kembali. Sholat beneran, sholat yang dilakukan serius maksudnya ya, sholatnya Bunda. Kali ini tentu saja tanpa mengeraskan seluruh bacaannya. Cara lain adalah dengan menggunakan permainan atau tayangan edutainment atau sambil bernyanyi. Nah, nanti di video yang lain insya Allah akan saya upload nyanyian-nyanyian yang bisa membantu ayah dan bunda mengenalkan sholat dan bacaan-bacaannya. Setelah mengajari tata cara berwudu dan gerakan serta bacaan sholat, yang ketiga, ayah dan bunda bisa mengajarkan doa-doa harian yang mudah dan sering digunakan. Wah, bersyukur sekali saat ini sudah banyak sarana untuk mengajarkan doa-doa harian pada anak. Ada stiker, kalender, poster, buku, tayangan edutainment, dan media lainnya yang sangat efektif untuk mengajarkan doa harian sejak dini. Nah, masalahnya adalah apakah ayah dan bunda konsisten menggunakan doa-doa tersebut dalam keseharian? Apakah doa-doa itu terus diperdengarkan pada anak? Jika iya, anak tak akan mengalami kesulitan untuk menghafal dan mengamalkannya. Namun, jika belum, hal tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu ya ayah bunda. Kunci mengajarkan doa-doa pendek pada anak agar mudah dihafal terletak pada pembiasaan dan pengulangan. Setiap kali anak akan makan misalnya, bacalah doa sebelum makan bersama-sama. Usai makan pun diakhiri dengan doa sesudah makan. Sebelum dan sewaktu bangun tidur, lakukan hal yang sama. Begitu juga untuk aktivitas yang lainnya. Menarik disimak bagaimana cara orang Jepang menanamkan kebiasaan mengucapkan beberapa kata yang harus diucapkan anak. Sebagai contoh, saat makan, anak-anak di Jepang dibiasakan makan dengan duduk diam dan menghabiskan seluruh makanannya. Sebenarnya ini mirip sih dengan adab Islam ya. Sebelum makan, seluruh anggota keluarga akan mengucapkan itadakimasu bersama-sama dengan suara keras. Kebiasaan ini mereka lakukan dimanapun. Nah, saat mereka makan di sekolah, di kantor, di restoran, atau di rumah. Semua orang melakukannya tanpa malu-malu sehingga kebiasaan itu tertanam kuat dalam diri anak. Saat kecil, anak-anak akan dipuji ketika berhasil menggunakan kata itu setiap kali akan makan. Nah, jika mereka bisa, kita pun pasti bisa ya ayah bunda. Apalagi kebiasaan yang ingin kita tularkan kepada anak adalah ucapan doa yang begitu agung muatannya. Yang keempat, kita bisa mengajarkan beberapa surat pendek kepada ananda. Pada tahap ini, ayah dan bunda mungkin merasa kesulitan. Sebetulnya triknya sama dengan mengajarkan doa dan bacaan salat. Kunci untuk mengajarkan surat-surat pendek ini adalah disiplin dan konsisten. Anak mungkin akan menguji kesabaran orang tua dengan tak serius saat melakukannya. Tapi jika bunda disiplin dan konsisten, insya Allah anak akan bisa menyesuaikan diri. Seorang bunda yang kebetulan hafiz Quran atau hafal 30 juz pernah bercerita kepada saya tentang kiatnya mengajari sang anak menghafal Al-Quran. Sejak anak-anaknya masih bayi, ia selalu memutar kaset murotal di rumah. Kaset murotal baru berhenti diputarkan saat jam-jam istirahat anak. Diawali dengan kaset murotal juz 30 terus setiap hari. Hingga pada usia 3 tahun tanpa diajari secara khusus, si kecil sudah hafal seluruh surat dalam juz 30. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk menguji hafalan anaknya pun, sang bunda tak memerlukan waktu khusus. Sambil bermain atau mengerjakan aktivitas lain, sang bunda terus melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan anak mengiringinya dengan sukacita. Yuk ayah bunda, kita coba bersama. Jangan lupa berikan pujian dan penghargaan apabila anak berhasil menghafal satu surah. Rayakan keberhasilan mereka agar anak semakin termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi. Tidak perlu mahal, yang sederhana saja, namun bisa memberikan si kecil rasa bahagia dan juga merasa sangat dihargai.
Wah, sudah 4 poin ya ayah bunda yang kita pelajari. Coba kita ulang lagi biar ayah dan bunda lebih ingat lagi. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan praktek ibadah kepada anak di usianya yang sudah 2 tahun lebih adalah yang pertama, ajari mereka untuk berwudu. Tata cara wudu, doa wudu, boleh. Yang kedua, ajari mereka bacaan dan gerakan sholat. Yang ketiga, ajarilah mereka doa-doa harian. Yang keempat, ajarilah mereka surat-surat pendek. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu yang kelima, mengajarkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah kalimat yang mudah dan ringan diucapkan. Namun, 2 kalimat syahadat sebenarnya adalah pintu masuk ke dalam bangunan Islam. Syahadat kita ulang selalu dalam sholat. Ayah bunda, agar anak akrab dengan 2 kalimat syahadat yang agung ini, ucapkan syahadat sesering mungkin. Bunda bisa meminta anak membaca 2 kalimat syahadat setelah membaca doa sebelum tidur atau sebelum belajar. Jadi selain menghafal doa, si kecil juga akan menghafal 2 kalimat syahadat. Mengapa 2 kalimat syahadat begitu penting? Berikut keutamaan-keutamanya. Yang pertama, merupakan kunci masuk surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir percakapannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Keutamaan yang kedua, merupakan kebaikan yang paling utama. Abu Dzar menceritakan, suatu hari ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan dosa, maka lakukan kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimat itu dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Wah, Masya Allah ya. Yang ketiga, keutamaannya adalah merupakan zikir yang paling utama. Sebuah hadis marfu' yang disandarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Lalu yang keempat, merupakan amal yang paling utama dan paling banyak ganjarannya. Sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah kerajaan dan segala pujian, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan memerdekakan 10 budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama daripadanya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kelima yaitu merupakan kunci 8 pintu surga. Masya Allah. Dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, itulah tadi keutamaan mengajarkan 2 kalimat syahadat ya ayah bunda ya. Yang keenam sekarang ayah bunda bisa mengajarkan tentang mulai mengenalkan huruf hijaiyah. Mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan.
Karena kalau menggunakan metode klasik seperti saat ayah dan bunda kecil dulu, si kecil mungkin tak akan tertarik. Kemungkinan besar anak akan lebih tertarik menonton televisi atau bermain dengan teman-temannya. Lalu bagaimana cara belajarnya bisa menarik? Lalu bagaimana cara belajar huruf hijaiyah agar bisa menarik? Ayah dan bunda dapat menggunakan aneka permainan. Bisa juga dengan lagu, sembari mewarnai, atau dengan membuat lomba yang menantang. Nah, anak-anak memang cepat bosan, apalagi jika tantangannya dari permainan atau lomba itu sudah berhasil mereka taklukkan. Karena itu, ayah dan bunda harus kreatif mencari bentuk-bentuk permainan yang baru. Bunda bisa menggunakan kartu-kartu huruf hijaiyah yang berwarna-warni seperti kartu flash gitu ya. Kartu seperti itu bisa digunakan untuk permainan mencari harta karun, kartu disembunyikan di beberapa tempat dan anak diminta untuk mencari. Ketika anak itu mendapatkan kartu itu, mintalah si kecil untuk menyebutkan, ayo huruf hijaiyah apakah itu yang dia temukan. Permainan tersebut cocok dilakukan untuk anak usia 2 hingga 3 tahun. Baik, itu tadi yang keenam ya ayah bunda, kebiasaan atau aktivitas ibadah yang bisa kita ajarkan kepada anak usia 2 tahun. Lah, sekarang yang ketujuh, membiasakan anak berinfak dan bersedekah. Apapun kebiasaan yang ingin kita tanamkan pada anak kita, tentu harus berawal dari diri kita sendiri ya ayah bunda. Maksudnya ayah dan bunda harus memulainya terlebih dahulu sehingga bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Termasuk jika ayah dan bunda ingin membiasakan anak untuk berinfak dan bersedekah. Ayah dan bunda bisa menggunakan beberapa cara untuk menanamkan kebiasaan tersebut. Misalnya dengan membuat kotak tabungan khusus di rumah. Kemudian katakan kepada anak-anak, setiap hari ayah dan bunda akan memasukkan uang ke dalam tabungan ini. Berilah uang pada anak-anak dan minta mereka untuk melakukan hal yang sama. Setelah uang terkumpul cukup banyak, hitunglah bersama-sama. Uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membeli beberapa paket peralatan sekolah. Lalu dibawa ke panti asuhan terdekat. Minta anak-anak untuk menyerahkan bantuan tersebut, atau bisa juga diberikan makanan yang nantinya akan dibagikan juga kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan. Libatkan anak juga di situ. Nah, atau momen ulang tahun anak juga bisa dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu ya ayah bunda. Jadi saat merayakan ulang tahun sesekali bisa mengajak anak-anak di panti asuhan untuk merayakannya. Di sini juga memiliki muatan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita keutamaan sedekah atau berbagi kepada sesamanya. Demikian ayah bunda, ada 7 poin yang bisa kita ajarkan kepada anak. 7 poin aktivitas ibadah yang sudah bisa kita ajarkan kepada anak di usianya yang sudah menginjak 2 tahun. Semoga bermanfaat ya ayah bunda. Jangan lupa bagikan video ini kepada ayah bunda yang lainnya agar ayah dan bunda yang lainnya mendapat manfaat yang sama dan menjadi jariah buat ayah bunda sekalian. Dari saya terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.